Bab 1681. Setelah mereka mendengar teriakan ketakutan Cornelius, semua orang di pesawat ruang angkasa segera bertindak. Mereka mengaktifkan semua sistem pertahanan, dan pada saat yang sama, mereka melaju dengan kekuatan penuh. Semua orang ingin keluar dari sana secepat mungkin. Jelas saja mereka sangat trauma dan terkejut atas kematian dua Sovereign Ranker pemula. Lawan bisa membunuh seorang Sovereign Ranker dalam hitungan detik, apalagi orang-orang ini. Bahkan jika mereka semua bergegas maju, itu akan seperti memukul batu dengan telur. Mereka semua akan mati. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Alba, dia tahu bahwa Cornelius berbohong kepadanya. Maka, dia segera bertindak tanpa ragu-ragu. Dia mendekati pesawat luar angkasa keluarga Lightfoot dan mengayunkan pedangnya, menyebabkan kilatan cahaya merah. Di bawah cahaya merah ini, sistem pertahanan pesawat ruang angkasa itu langsung terpotong bagaikan balok tahu, bahkan badan pesawat ruang angkasa itu langsung ditembus oleh cahaya merah dan menghilang ke dalam kehampaan. Meski begitu, pesawat ruang angkasa itu tidak terlalu terguncang. Orang bisa melihat betapa tajam dan langkanya cahaya merah ini. Hanya ayunan pedangnya saja dapat menyebabkan kerusakan luar biasa. Itu memang pedang pemecah kejahatan yang dapat memotong apa saja di dunia. Mengikuti celah yang ditinggalkan oleh lampu merah, David melangkah ke dalam pesawat luar angkasa dan berada di belakang Cornelius. Tidak seorang pun berani bergerak di ruang kendali pesawat luar angkasa keluarga Lightfoot. Mereka membelalakan mata karena ketakutan dan menatap laki-laki yang tiba-tiba muncul. Cornelius merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia berbalik perlahan. Wajah yang sangat muda muncul di depannya. Bukankah dia orang yang membunuh Sovereign Ranker pemula dalam hitungan detik? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Saat dia melihat wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh, jantung Cornelius berdebar kencang, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia telah hidup begitu lama dan ini adalah pertama kalinya dia berada dalam jarak sedekat itu dengan kematian. Siapa kau? Apa yang kau coba lakukan? Tanya Cornelius, berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takut di hatinya. Akan tetapi, suaranya yang gemetar mengkhianatinya. Aku ingin kau mati. Selama kau mati, semua yang terjadi di sini akan terkubur di dalam tanah. Tidak seorang pun akan tahu kebenarannya, jawab David dengan tenang. Sahabatku, tolong ampuni aku. Jika kau melepaskanku, aku bisa menjanjikan apapun yang kau inginkan. Uang, wanita, status, apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Maaf, aku tidak percaya padamu. Jadi, aku hanya bisa membunuhmu. Kau seharusnya menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib seperti itu. Perkataan Daud menjadi hal terakhir yang membuat Cornelius patah semangat. Gedebuk. Cornelius berlutut di depan Daud. Dia mengalami gangguan emosional yang lengkap. Dia masih muda, dan dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia tidak ingin mati di sini. Tuanku, kumohon jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, kumohon jangan bunuh aku. Kumohon, jika kau membiarkanku pergi, aku, Cornelius Lightfoot, akan menjadi budakmu. Aku hanya akan mendengarkanmu. Jika kau ingin aku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Cornelius berlutut di hadapan David dan memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak memiliki aura sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot. Dia sedang menghadapi krisis kematian, jadi setinggi apapun statusnya, dia tidak akan berbeda dengan orang biasa. Daud tidak bersimpati dengan permohonan Cornelius. Yang menyambut Cornelius adalah cahaya merah dari pedang pemecah kejahatan milik David. Ketika lampu merah menyala, Cornelius melihat pemandangan di depannya terus berubah seolah-olah dia melayang di udara. Dia tidak tahu bahwa dia telah dipenggal. Akan tetapi, karena dia adalah seorang immortal ranker pemula alam abadi, dia tidak akan mati bahkan jika dia dipenggal. Jika ia ingin pulih, ia membutuhkan banyak energi. Tentu saja, ini dalam keadaan normal. Pedang pemecah kejahatan milik David telah memasuki tubuh Cornelius yang dipenuhi dengan energi tak terbatas, membunuh semua sel di dalamnya. Bab 1682. Dia ingin pulih, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan lagi.
Tubuh Cornelius menghilang di depan mata keluarga Lightfoot. Tuan Cornelius mangkat. Salah satu dari mereka bergumam sendiri seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Cornelius adalah pewaris kedua dari keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, ia juga merupakan majikan mereka. Sekalipun mereka dapat kembali hidup-hidup, keluarga Lightfoot tidak akan pernah membiarkan mereka pergi karena majikan mereka telah meninggal. Setelah beberapa saat, David meninggalkan pesawat luar angkasa keluarga Lightfoot. Tidak lama setelah dia pergi, ledakan pesawat ruang angkasa itu berubah menjadi abu dalam ledakan besar. Saat ini, Cornelius dan keluarga Lightfoot yang dibawanya semuanya mati. Semua orang di kapal dagang keluarga Fellows terdiam saat mereka melihat pesawat luar angkasa yang berubah menjadi abu di kejauhan. Mereka dapat meramalkan bahwa benua suci pusat yang damai akan segera berubah menjadi kacau. Cornelius adalah pewaris kedua dari keluarga Lightfoot, dan ia memiliki status tinggi di antara generasi muda keluarganya, yang berada di urutan kedua setelah pewaris pertama, Archimedes. Pada saat yang sama, keluarga Lightfoot mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Di belakang mereka adalah keluarga Ginger, salah satu dari 6 kekuatan teratas di Kerajaan Bintang yang memiliki orang suci-suci. Keluarga Lightfoot kini makmur, dan mereka tidak sebanding dengan keluarga Fellows, keluarga yang kemundurannya berlangsung perlahan-lahan. Keluarga Lightfoot pasti akan memprioritaskan kematian Cornelius. Di saat yang sama, mereka juga akan marah. Jika suatu keluarga yang kaya, berkuasa, dan berwenang menjadi marah, seluruh benua suci pusat mungkin akan gemetar di bawah kaki mereka. Namun, dibandingkan dengan keluarga Lightfoot, semua orang lebih penasaran dengan identitas pemuda yang berjalan ke arah mereka. David tampak terlalu muda. Dia tidak pernah berubah sejak mendapatkan sistem itu. Saat keterampilannya meningkat, temperamen David adalah satu-satunya hal yang berubah. Dia masih sangat muda, namun dia sangat kuat dan menakutkan. Dia bahkan dapat membunuh 2 Sovereign Ranker dari keluarga Lightfoot dalam hitungan detik. Seberapa kuat dia? Kalau David mengatakan dia tidak mempunyai latar belakang yang kuat dan dia sampai ke posisinya saat ini sendirian, siapakah yang akan mempercayainya? Tidak seorang pun. Sekalipun seseorang berbakat, dia hanya dapat melampaui rekan-rekannya jika dia mempunyai kekuatan di belakangnya yang memberinya sumber daya terus-menerus. Bagaimanapun, mereka belum pernah mendengar ada anak muda berbakat di Kerajaan Bintang yang berasal dari keluarga miskin. Bukan berarti orang-orang hebat tidak berasal dari keluarga miskin, tetapi orang-orang dari keluarga hebat tidak akan pernah bisa melampaui teman-temannya. Jika mereka ingin menjadi hebat, mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan mengatasi kesulitan yang lebih besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kemampuan yang ditunjukkan David sekarang tidak kalah dengan para jenius teratas di Kerajaan Bintang. Selain Alba, semua orang bertanya-tanya apakah David adalah keturunan langsung dari 6 kekuatan teratas Kerajaan Bintang. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan penampilannya hari ini? Dia membunuh 2 Sovereign Ranker dari keluarga Lightfoot dalam hitungan detik. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Terutama sekarang David masih sangat muda. Saat semua orang bertanya-tanya siapa David, Alba berkata, kau seharusnya tahu seberapa besar pengaruhnya dan seberapa serius konsekuensinya jika kau membocorkan apa yang terjadi hari ini. Aku juga akan berada dalam bahaya, apalagi kalian semua. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku tidak perlu memberitahu apa yang harus kau lakukan, kan? Jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang ini bahkan jika kami mati. Ya, jangan khawatir, Nona. Ini juga akan melibatkan keluarga kita. Ditambah lagi, dia telah menyelamatkan kita semua jadi kita tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kita mati. Bagus, kata Alba sambil menatap lurus ke depan. Dia memperhatikan David yang berjalan kembali perlahan-lahan. Bab 1683. Ujung timur benua suci tengah adalah salah satu dari 5 zona perdagangan super besar. 5 zona perdagangan super besar di timur, selatan, barat, utara, dan tengah masing-masing dikendalikan oleh satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Splendor, yang dimiliki keluarga Lightfoot, mengendalikan East End,
sementara Treasure Trove milik keluarga Veloes mengendalikan WSN. Ada wilayah yang sangat luas di ujung timur benua suci tengah. Ada gunung-gunung yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal, pepohonan yang rimbun, dan binatang buas. Itu adalah lingkungan ekologi yang paling primitif, dan banyak sekali bangunan kuno berdiri di tengah area ini. Disinilah kediaman utama keluarga Lightfoot berada. Tak lama setelah kematian Cornelius. Ding ding ding. 9 lonceng keras yang berbunyi berturut-turut memecah keheningan. Kebisingan mulai terdengar di kompleks gedung yang awalnya luar biasa sunyi. Apa yang terjadi? Keluarga itu membunyikan bel 9 kali berturut-turut. Ini sudah tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Siapa tahu? Ayo cepat pergi. Karena bel berbunyi 9 kali, pasti ada sesuatu yang penting terjadi pada keluarga itu. Dan kita akan tahu apa yang terjadi saat kita sampai di aula utama nanti. Ayo pergi. Mereka membunyikan bel 9 kali berturut-turut. Ini adalah perintah pertemuan yang paling mendesak bagi keluarga. Siapapun yang mendengarnya harus segera ke aula, apapun yang sedang mereka lakukan. Banyak orang mulai keluar dari bangunan yang tenang dan nyaman itu, dan mereka semua bergegas menuju aula utama. Seorang pria berusia 30-an sedang duduk bersila di lantai atas dalam menara kediaman utama keluarga Lightfoot. 9 lonceng itu juga membangunkannya. Pria itu membuka matanya, menunjukkan sedikit keraguan. Mengapa keluarga mengeluarkan perintah pemanggilan sekarang? Mereka bahkan membunyikannya 9 kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu bertanya-tanya sejenak, tetapi dia tidak menemukan jawabannya. Namun, dia tidak bangkit dan bergegas ke aula seperti anggota keluarga Lightfoot lainnya. Sebaliknya, dia terus menutup matanya. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar pintu. Tuan, keluarga telah mengeluarkan perintah pertemuan dengan standar tertinggi. Sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Saat ini aku sedang dalam kondisi kritis, jadi aku tidak akan pergi. Kau harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Setelah itu, kembalilah dan ceritakan padaku, jawab pria itu sambil memejamkan mata. Tetapi, tidak ada alasan. Jika ada orang tua di keluarga yang bertanya, katakan saja bahwa saya sedang dalam masa kritis dan tidak bisa pergi. Saya yakin mereka akan mengerti. Ya, guru. Orang-orang di luar pintu pergi. Lantai atas menara kembali sunyi. Pria ini adalah Archimedes Lightfoot, pewaris pertama keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, ia juga menjadi yang teratas di antara generasi muda kerajaan bintang. Meskipun dia tidak sebaik para jenius teratas, dia sudah dianggap menonjol dibandingkan yang lain. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kepala keluarga Lightfoot berikutnya hampir pasti adalah dia. Cornelius terlalu sombong di luar sana, tetapi di depan Archimedes, dia tetap harus bersikap hormat. Cornelius selalu ingin melampaui Archimedes. Sayang sekali, sekeras apapun dia mencoba, dia tetap gagal. Seiring berjalannya waktu, jurang pemisah antara keduanya makin lebar. Hal ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri Cornelius. Bahkan setelah sekian lama, Cornelius masih belum mau melepaskan jabatannya sebagai kepala keluarga. Bab 1684. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri dan memulai dari tempat lain dalam usahanya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala. Begitulah caranya dia memutuskan untuk menjilat putra keluarga Ginger dan berencana menyerang Alba. Tentu saja, Cornelius juga membayarnya dengan nyawanya. Archimedes terus berlatih dengan mata tertutup. Setelah beberapa waktu, tok tok tok. Ketukan di pintu membangunkannya. Siapa dia? Tanya Archimedes agak tidak puas. Ia benci jika ada orang lain yang mengganggunya ketika ia sedang berlatih. Tuan, ini aku. Suara seorang lelaki tua terdengar dari luar pintu. Masuklah, kata Cornelius. Pintunya terbuka dan seorang lelaki tua berambut abu-abu masuk dari luar. Identitas lelaki tua ini tidak sederhana. Namanya adalah Bernard Lightfoot. Ia adalah anggota keluarga Lightfoot yang relatif jauh, dan ia juga pelindung yang dikirim ke Archimedes oleh keluarga tersebut. Dia sangat kuat dan merupakan seorang sovereign ranker alam abadi. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot,
keselamatan Archimedes sangatlah penting, dan jauh lebih penting daripada keselamatan Cornelius. Jika Cornelius mati, keluarga Lightfoot akan marah besar. Akan tetapi, jika Archimedes meninggal, keluarga Lightfoot tidak hanya akan marah, mereka akan mengguncang seluruh dunia. Bahkan beberapa Grandmaster Saint Realm akan merasa khawatir. Su adalah jarak antara pewaris baris pertama dan pewaris baris kedua. Tampaknya mereka hanya berjarak satu posisi, tetapi perlakuan yang mereka terima sangat berbeda. Misalnya, Archimedes memiliki pelindung, tetapi Cornelius tidak. Jika Archimedes adalah orang yang menyerang Alba dan bukan Cornelius, David, seorang sovereign ranker menengah, mungkin akan mengalami kerugian di tangan mendiang lelaki tua sovereign rank tersebut. Tentu saja, kekuatan pikiran David dan pedang pemecah kejahatan adalah bantuan terbesarnya. Jadi, dia tidak akan takut. Namun akan sulit jika dia ingin membunuh dan membungkam lelaki tua itu. Setelah Bernard masuk, Archimedes bangkit untuk menyambutnya. Archimedes tidak akan berpura-pura di depan lelaki tua yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dan melakukan segala yang dia bisa untuk menjamin keselamatannya. Paman Bernard, Anda sudah di sini. Silakan, Tuan, kata Archimedes dengan sopan. Tuan Archie, saya sudah tahu mengapa keluarga mengeluarkan perintah pertemuan, kata lelaki tua itu setelah dia duduk. Oh, apa itu? Ceritakan padaku. Archimedes bertanya dengan rasa ingin tahu. Cornelius sudah meninggal. Cornelius mati. Bagaimana? Tanya Archimedes sambil mengerutkan kening. Archimedes akrab dengan pewaris kedua dalam keluarga. Dia berbakat, tetapi masih kalah dibandingkan Archimedes. Saat itu, Cornelius bertekad untuk berlatih agar ia dapat bertarung memperebutkan posisi kepala keluarga dengan Archimedes. Setelah dikalahkan tanpa ampun, Cornelius tetap diam selama beberapa saat. Baru-baru ini, dikatakan bahwa ia kembali aktif dan menjadi sangat dekat dengan keluarga Ginger. Bagaimana dia bisa meninggal begitu tiba-tiba? Selama ini, Archimedes tidak pernah peduli dengan Cornelius. Tidak diketahui bagaimana dia meninggal, tetapi plakat kematiannya pecah belum lama ini, jadi keluarga mengeluarkan perintah untuk mengadakan pertemuan. Kepala keluarga dan semua senior marah besar. Mereka memerintahkan kami untuk mencari tahu alasan kematiannya dan pembunuhnya. Kemudian, mereka akan menekan pembunuhnya dengan segala cara yang mereka miliki dan memusnahkan seluruh garis keturunan pembunuh untuk melindungi martabat keluarga Lightfoot, kata Bernard. Setelah itu, dia menceritakan kepada Archimedes apa yang baru saja terjadi di aula utama. Setelah Archimedes mendengar itu, dia merenung sejenak dan berkata, Cornelius pada akhirnya tetap menjadi pewaris kedua dalam keluarga. Kematiannya akan segera menyebar ke benua suci pusat, jadi ini memang akan menyebabkan pukulan besar bagi gengsi keluarga. Wajar jika para senior marah. Benar, di mana pelindung Cornelius? Mereka semua tewas, termasuk dua sovereign ranker pemula. Mereka semua kalah dan tidak ada yang selamat, jawab Bernard. Karena pembunuhnya bisa membunuh dua sovereign ranker pemula, dia tidak lemah. Aku penasaran siapa orangnya. Jika mereka tidak sengaja membunuh Cornelius karena mereka tidak tahu siapa dia, itu masih bisa dimengerti. Jika mereka tahu Cornelius adalah keturunan langsung dari keluarga Lightfoot dan mereka tetap membunuhnya, maka ini akan menarik. Archimedes terkekeh dan berkata. Namun, senyumnya tampak menyeramkan. Bab 1685. Setelah David berurusan dengan semua anggota keluarga Lightfoot, ia kembali ke kapal dagang keluarga Fellowes. Semua orang menyambutnya dengan kagum. Dimanapun seseorang berada, yang kuat akan selalu dihormati. Selain itu, David tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan di belakangnya. Para pembantu Alba menatap David dengan mata berbinar. Sayang sekali Nona Alba sudah punya tunangan, dan identitas serta kekuatan tunangan itu sama mengerikannya. Kalau tidak, pria ini dan Nona Alba akan menjadi pasangan yang sempurna. Nona Fellowes, saya sudah mengurus keluarga Lightfoot. Kapan kita akan berangkat? Tanya David setelah masuk. Tuan David, saya perlu bicara dengan Anda. Yang lainnya, kembali ke pos masing-masing, periksa kapal dagang, lalu mari kita lanjutkan perjalanan melalui rute semula.
Ya, Nona. Alba berbalik untuk pergi. David mengikutinya dari belakang, tetapi dia tidak menyadari bahwa Alba telah mengubah caranya menyapanya. Ia berubah memanggilnya David menjadi Master David. Jelas saja, penampilannya hari ini membuat Alba merasa kurang pantas jika memanggil David secara langsung dengan namanya. David menaklukkan Alba dengan kekuatannya. Keduanya berjalan menuju pintu sebuah kamar dan Alba mendorong pintu itu hingga terbuka sebelum masuk. Ini seharusnya kamar Alba. David berdiri di pintu dan ragu-ragu sejenak sebelum dia masuk dengan berani. Benda-benda di ruangan itu relatif sederhana. Namun, itu sangat rapi dan penuh dengan wangi yang memabukkan. Sekilas orang bisa tahu kalau itu adalah kamar wanita. Akan tetapi, kamar itu tidak tampak seperti kamar milik Nona Alba dari Treasure Trove. Dia terlahir dalam keluarga kaya, jadi bukankah kamarnya seharusnya mewah? Silakan duduk. Alba memberi isyarat kepada David untuk duduk. Kemudian, ia dengan cekatan menyiapkan teh dan menuangkan secangkir untuk David. David juga tidak malu. Setelah duduk, dia mengambil cangkir teh dan meminum tehnya. David tidak tahu banyak tentang teh. Sebelumnya, teh hanyalah sesuatu untuk menghilangkan dahaga. Namun, saat dia tiba di alam abadi, dia bahkan tidak perlu menghilangkan dahaganya. Alba duduk di hadapan David dan menggelengkan kepalanya saat melihat cara David meminum teh. Daun tehnya memiliki kualitas terbaik, jadi harganya pun luar biasa tinggi. Orang biasa tidak akan mampu membeli sehelai daun pun setelah bekerja keras seumur hidup. Bagaimana David bisa minum teh seperti ini? Sungguh suatu pemborosan. Namun, Alba tidak mengatakan apapun. Ia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, yang jauh lebih elegan dibandingkan dengan tegukan David. Keduanya terdiam beberapa saat. Alba tak pernah mengalihkan pandangannya dari David. Seolah-olah dia ingin melihat apa yang ada di dalam dirinya. David tidak dapat menahannya lagi, lalu menanyakan hal yang dikhawatirkannya. Nona Fellowes, Anda meminta saya untuk membunuh Cornelius hari ini. Namun, saya tidak suka masalah. Apakah orang-orang yang Anda bawa dapat dipercaya? Mereka tidak akan membocorkan apa yang terjadi hari ini, kan? Dia telah membunuh semua anggota keluarga Lightfoot. Namun, masih banyak orang di pihak keluarga Fellowes. David bukanlah pembunuh berdarah dingin, jadi wajar saja dia tidak akan membunuh mereka. Tentu saja akan ada risiko tersembunyi jika orang-orang ini tetap hidup. Jangan khawatir, Tuan David. Anda bisa mempercayai orang-orang yang saya bawa kali ini. Ditambah lagi, meskipun Anda yang mengambil tindakan, kita semua bertanggung jawab. Jika kabar itu tersebar, keluarga Lightfoot tidak akan berani melakukannya. Apapun kepadamu jika mereka mengetahui identitasmu, tetapi kita semua akan mati. Mereka bukan orang bodoh, jadi mereka tidak akan memberitahu siapapun, kata Alba. Bab 1686. Bagus. Tapi rencana kita harus dipercepat. Aku harap kau bisa lebih membantuku dengan perusahaan dagang dan menggunakan kontak Treasure Trove untuk membantuku menyelesaikannya secepat mungkin sehingga aku punya modal untuk bersaing dengan keluarga Lightfoot. Jika kau tak sengaja terbongkar saat itu, aku bisa melindungimu jika keluarga Lightfoot datang untuk membuat masalah untukmu. Tuan David, saya sebenarnya penasaran, mengapa Anda begitu bersemangat untuk memulai perusahaan perdagangan baru dan menjadikannya besar. Guru saya memberikan tugas ini kepada saya saat saya keluar. Di saat yang sama, ini juga merupakan ujian darinya. Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Yang saya tahu, sejak saya masih muda, saya harus melakukan apa yang dikatakan orang tua itu apapun yang terjadi. Kalau tidak, saya akan dihukum, dan saya baru bisa meminta sesuatu darinya setelah saya menyelesaikan tugas, jelas David. Sekarang, dia menyalahkan tuannya atas semua hal yang tidak masuk akal yang tidak ada. Begitu ya. Kalau begitu aku akan memberitahu Elmer nanti dan memintanya untuk membuat persiapan terlebih dahulu. Setelah kita berpartisipasi dalam pelelangan, kita akan memusatkan perhatian kita pada hal itu. Jangan khawatir, Tuan David, selama kita punya dana, aku, Alba Fellowes, yakin bahwa aku dapat membangun perusahaan perdagangan itu dalam waktu singkat. Alba masih belum begitu mengerti maksud tuannya David dalam melakukan hal ini,
tetapi dia tidak meragukannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang santo suci. Adalah hal yang biasa bagi mereka untuk menyiapkan beberapa ujian aneh bagi pengikutnya. Cornelius sudah meninggal. Oleh karena itu, sekarang dia tidak punya pilihan lain selain bergantung pada David. Kalau tidak, jika kabar tentang kejadian hari ini tersebar dan keluarga Lightfoot memutuskan untuk menyelidikinya, keluarga Fellowes pasti akan meninggalkan Alba. Keluarga Fellowes sedang berjuang, jadi mereka tidak akan membiarkan keluarga itu jatuh ke keadaan yang lebih buruk demi melindunginya. Lagi pula, Alba memang tidak dihargai oleh keluarga sejak awal. Meski begitu, apa yang akhirnya terjadi padanya masih bergantung pada tunangannya. Mungkin dia bisa lolos dari ini. Namun, Alba tidak ingin hidupnya berada di tangan pria itu. Sebelum aku pergi, tuanku memberiku banyak uang, jadi dana tidak menjadi masalah. Nona, teman-teman, katakan saja berapa banyak yang kalian butuhkan. Namun, aku hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan, jadi aku membutuhkan kalian. Untuk melakukan segala sesuatu yang ada di permukaan untuk saya, kata David dengan percaya diri. Dia tidak punya apa-apa, kecuali uang. Semakin banyak Alba menghabiskan uangnya, semakin bahagia dia nantinya. Tentu saja, jawab Alba. Nona Fellowes, maafkan saya karena bertanya. Anda seharusnya memulai jalan baru jika Anda melakukan ini, bukan? Tidakkah keluarga Anda keberatan? Jangan khawatir tentang ini. Aku masih nyonya muda ketiga dalam keluarga. Meskipun mereka tidak menghargai aku masih punya status. Keluarga mengizinkan keturunan langsungnya untuk melakukan hal mereka sendiri di luar. Mereka tidak akan meminta selama itu tidak mengancam kepentingan keluarga. Bagus. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, Nona Fellowes, kata David sambil menyeringai. Kemudian, dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Selama Alba bekerja sedikit lebih keras dan menghabiskan lebih banyak uang untuk mendapatkan lebih banyak poin mewah guna meningkatkan kekuatannya, tidak masalah jika dia membunuh Cornelius. Jika keluarga Lightfoot berani membalas dendam, David tidak akan keberatan memusnahkan mereka semua juga. Akan tetapi, menurut apa yang dikatakan Cornelius, keluarga Lightfoot memiliki 2 Grandmaster Saint sejati dan 3 Grandmaster Prasaint. Mustahil untuk memusnahkan keluarga Lightfoot jika David bukan seorang santo suci. Alba berdiri dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangan David. David merasa tangan Alba agak dingin, namun terasa nyaman dan lembut. Tangannya halus dan nyaman, seolah-olah dia sedang menyentuh sutra berkualitas tinggi. Saat ini, dia penasaran dengan Alba. Dia memiliki tubuh yang bagus, dan kulitnya juga bagus, jadi dia pasti terlihat cantik. Saat itu, wajah Alba di balik kerudungnya memerah. Itulah pertama kalinya ia berada satu kamar dengan lelaki seusianya, dan itulah juga pertama kalinya ia menyentuh lelaki seusianya. Seorang wanita keturunan langsung dari keluarga besar sangat menghargai reputasi dan integritasnya. Bahkan tunangannya tidak pernah menyentuhnya seperti ini. Bab 1687. Tuan David, mulai hari ini dan seterusnya, kita bisa dianggap berada di perahu yang sama. Kita akan bangkit dan jatuh bersama, jadi tolong jaga aku baik-baik di masa depan. Tentu saja, selama Nona Fellowes dapat membantuku menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuanku, maka aku baik-baik saja dengan semua yang lain. Saat keduanya berbincang, kapal dagang itu mulai melaju lagi dan dengan cepat menuju ke tujuan perjalanan ini, zona perdagangan super besar di ujung barat benua Suci Tengah. Sementara itu, di ujung timur benua Suci Tengah, keluarga Lightfoot juga mulai beraksi. Pewaris kedua meninggal tiba-tiba. Ini bukan masalah kecil. Keluarga Lightfoot mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Mereka adalah keluarga yang memiliki prestise dan bisa dihormati bahkan di seluruh kerajaan bintang, apalagi di benua suci pusat. Dibandingkan kehilangan pewaris kedua, mereka lebih menghargai gengsi dan kehormatan keluarga. Terus terang saja, keturunan langsung seperti Cornelius akan muncul lagi dalam waktu yang sangat singkat. Namun, jika mereka tidak menemukan pembunuhnya dan memusnahkan seluruh garis keturunan mereka, kerusakan pada reputasi keluarga Lightfoot mungkin tidak dapat diperbaiki dengan mudah.
Banyak sekali orang yang bergosip tentang ketidakmampuan keluarga Lightfoot secara pribadi. Pewaris kedua telah meninggal, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya. Kemudian, keluarga Lightfoot akan menjadi bahan tertawaan di Star Kingdom. Seluruh ujung timur benua suci tengah akan dilanda kekacauan. Jika pembunuh Cornelius tidak ditemukan, hal itu akan segera menyebar ke 4 ujung benua suci pusat. Akan tetapi, kekacauan ini tidak akan terlalu mempengaruhi orang-orang yang hidup di lapisan bawah. Jika pembunuhnya bisa membunuh 2 Sovereign Ranker pemula di samping Cornelius, mereka pasti sangat kuat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Oleh karena itu, keluarga Lightfoot mulai melenyapkan target mereka mulai dari tempat yang sering dikunjungi Cornelius saat ia masih hidup. Target mereka adalah para Sovereign Ranker tingkat menengah atau di atasnya. Namun, untuk memastikan tidak seorang pun mengetahui rencananya sehingga ia dapat menyelesaikannya tanpa seorang pun menyadarinya, Cornelius menghabiskan banyak upaya untuk menutupi semua jejaknya. Pada akhirnya, tanpa sadar dia membantu musuh. Dia tidak hanya meninggal, tetapi dia juga menyebabkan banyak masalah bagi keluarganya. Mereka bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya untuk membalaskan dendamnya. Cornelius tidak tahu bahwa dia akan mati. Sekarang keluarga Lightfoot mencari di seluruh East End dan tidak menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melanjutkan dengan keempat ujung lainnya. Kematian Cornelius juga menyebar dalam beberapa kekuatan besar. Semua orang tahu pewaris kedua keluarga Lightfoot telah meninggal, jadi keluarga itu marah besar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup mata terhadap pencarian besar-besaran yang dilakukan keluarga Lightfoot. Jika ada yang berani memprovokasi keluarga Lightfoot sekarang, keluarga Lightfoot akan menganggap mereka bersalah. Jika keluarga Lightfoot memutuskan untuk melakukannya, maka itu akan merepotkan. Pada saat ini, pewaris pertama keluarga, Archimedes, mengambil tindakan. Dia tidak peduli dengan kematian Cornelius. Namun, ia harus memikirkan gengsi keluarganya. Ini juga merupakan tantangan yang diberikan oleh para senior keluarganya. Pada saat yang sama, mereka ingin melatihnya. Jika Archimedes dapat menemukan pembunuh Cornelius dan melindungi martabat keluarganya, dia akan berada di puncak kekuasaannya. Sejak saat itu, dia akan mengambil alih keluarga dan menjadi kepala keluarga dengan lancar. Sekalipun dia gagal, itu akan menjadi latihan yang baik untuknya. Itulah sebabnya Archimedes sangat mementingkan operasi ini. Wilayah yang menjadi tanggung jawabnya adalah West End yang dikuasai oleh keluarga Fellowes. Bab 1688. Banyak kekuatan besar yang mengetahui situasi keluarga Fellowes saat ini. Archimedes bertanggung jawab atas West End, yang relatif kurang sulit. Mereka yang bertanggung jawab atas South End, North End, dan Central semuanya merupakan tetua keluarga Lightfoot dan mereka sekurang-kurangnya merupakan Sovereign Ranker. Hal itu juga merupakan niatan para tetua keluarga. Semua orang tahu bahwa keluarga itu mengambil kesempatan ini untuk mengasah keterampilan kepemimpinan Archimedes. Jika ia ingin menjadi kepala yang berkualifikasi, hanya mengetahui cara berlatih saja tidaklah cukup. Gambaran besarnya juga sangat penting. Hanya dengan cara inilah dia dapat membawa keluarganya menuju kejayaan. Ketika Archimedes memimpin armada keluarga Lightfoot berangkat dari East End, memasuki lubang cacing, dan menuju West End, kapal dagang yang ditumpangi David dan Alba sudah mendekati zona perdagangan super besar di West End. 5 zona perdagangan super besar di benua suci tengah semuanya terhubung oleh lubang cacing, membuatnya sangat nyaman untuk bepergian. Archimedes melakukan perjalanan dari lubang cacing dan segera mencapai West End. Sebagai salah satu dari 5 zona perdagangan super besar di benua suci tengah, lalu lintas kargo di sini menempati hampir setengah dari seluruh ujung barat benua suci tengah. Tentu saja, area yang diduduki juga cukup mengerikan, dan dianggap sebagai lokasi terbaik di ujung barat. Semakin dekat, semakin banyak kapal dagang yang terlihat, hampir semuanya adalah kapal dagang besar dengan berat 10.000 ton. Jika kapal dagang lain ingin memasuki tempat ini, mereka harus mendaftar di dermaga. Namun, David dan Alba berada di kapal dagang milik keluarga Fellowes, jadi mereka bisa melewati proses ini dan langsung masuk.
Setelah memasuki zona perdagangan super besar, kapal dagang langsung menuju markas Treasure Trove. Lelang akan segera diadakan di sana. Setelah beberapa saat, kapal dagang itu turun dengan cepat. Akhirnya, kapal itu berhenti di sebuah lahan kosong. Ini adalah tempat parkir eksklusif di kantor pusat Treasure Trove. Ada kapal-kapal dagang yang padat berdesakan di tempat itu. Beberapa dari mereka pergi sementara yang lainnya turun. Alba datang ke kamar David dan mengetuk pintu. Tok tok tok. David membuka matanya saat mendengar ketukan itu. Kemudian, ia terbangun dari meditasinya. "Siapa dia?" tanya David. "Tuan David, kami ada di markas Treasure Trove. Silakan turun dari kapal bersamaku," kata Alba. "Beri saya waktu sebentar, Nona Felowes, saya akan segera keluar." David bangkit dan menyandang sarung pedang di punggungnya. Kemudian, dia membuka pintu sambil membawa kendi anggur kecil. "Nona Felowes, maaf atas penantian yang lama." Alba melihat kendi anggur di tangan David dan berkata, "Saya lihat Anda suka minum, Tuan David. Kami punya banyak anggur yang dibuat dari bahan-bahan berharga. Saya akan mengajak Anda mencicipinya nanti." "Anda salah paham, Nona Felowes. Saya tidak suka minum. Tuan saya memberikan ini kepada saya sebelum saya pergi. Dia tidak memberitahu saya kegunaannya, jadi saya bawa saja," jelas David. "Begitu ya, silakan ikut denganku." Keduanya berjalan keluar dari kapal dagang satu demi satu. Orang-orang dari Treasure Trove sudah ada di sana untuk menyambut mereka. "Selamat datang kembali, Nona Alba," seorang lelaki tua maju dan berkata dengan rendah hati. Nama lelaki tua itu adalah Mick Felowes. Ia adalah kerabat dekat keluarga Felowes dan juga seorang petugas di kantor pusat Treasure Trove. "Kakek Mick, ini teman baikku, David. Dia datang ke sini untuk pelelangan. Tolong siapkan ruangan khusus dan kartu undangan untuknya ke pelelangan nanti," perintah Alba. "Baiklah, jangan khawatir, Nona Alba. Saya mengerti," jawab Mick. "David, ayo pergi. Aku akan mengajakmu mengunjungi markas Treasure Trove," kata Alba kepada David. "Terima kasih, Nona Felowes." David pergi bersama Alba. Mick berdiri di tempat dan menatap keduanya dengan cemberut di wajahnya. Bab 1689. Setelah David dan Alba pergi, Mick merenung sejenak sebelum segera melaporkan keduanya kepada para petinggi keluarga. Bukan karena ia merasa ada yang tidak beres dengan David, tetapi sebagai gundik muda ketiga keluarga Felowes, Alba telah bertunangan. Ditambah lagi, tunangannya memiliki status yang sangat tinggi. Ia tidak hanya lahir di keluarga Palmore, keluarga nomor satu di antara 6 pasukan teratas di Star Kingdom, tetapi ia juga merupakan anak pertama dan pewaris pertama keluarganya. Alba kini begitu dekat dengan pria lain. Jika ada orang lain yang menyebarkan gosip tentang hal ini dan sampai ke telinga keluarga Palmore, bagaimana keluarga Palmore, keluarga yang begitu berkuasa dan bergengsi di Kerajaan Bintang, akan menerima berita ini? Bukankah keluarga Felowes akan menderita jika keluarga Palmore marah? Bukankah ini menimbulkan masalah bagi keluarga Felowes? Ini akan buruk bahkan jika Alba dan David tidak melakukan apapun. Alba sekarang memiliki status yang sangat sensitif, jadi dia harus menjaga jarak dari semua pria. Dikatakan bahwa putra tertua keluarga Palmore akan segera keluar. Untuk menghindari masalah, para senior keluarga Felowes sepakat belum lama ini untuk mengganti semua pelindung di sekitar Alba menjadi pelindung wanita. Jelas terlihat betapa pentingnya masalah ini bagi keluarga Felowes. Begitu keluarga mendapat laporan Mick, mereka meminta Mick untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan mengawasi mereka berdua. Akan lebih baik jika dia bisa selalu berada di dekat David untuk mencegahnya berduaan dengan Alba. Setelah Mick mendapat perintah, ia segera bertindak. Kemudian, ia berlari ke arah yang ditinggalkan David dan Alba. Di sisi lain, Alba membawa David berkeliling markas Treasure Trove. Meskipun David tidak tertarik, Alba terlalu bersemangat. Sebagai tamu, tidak baik baginya untuk menolak, jadi dia hanya mengikuti saja. Sebagai markas Treasure Trove, tempat ini sangat mewah. Bahkan bisa mengalahkan istana-istana kuno di bumi. Belum lagi, tempat ini juga jauh lebih besar. Bau uang tercium di mana-mana.
David terpesona dengan apapun yang dilihatnya. Namun, dia tidak merasa iri. Sebaliknya, dia bertanya-tanya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun kantor pusat seperti ini. Berapa banyak poin mewah yang akan ia dapatkan jika ia membangun yang seperti ini? Apakah cukup baginya untuk masuk ke Saint Realm? Benda-benda ini bagi orang lain adalah uang, tetapi bagi David, benda-benda ini merupakan kemewahan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama setelah keduanya mulai berjalan-jalan, sebuah sosok dengan cepat datang mendekat. Lelaki tua itu, Mick, lah yang menyambut Alpha belum lama ini. Dia tidak bisa membuang waktu karena para petinggi keluarga memintanya untuk mengikuti David. Nona Alba, Tuan Val memanggilmu, jadi sebaiknya kau pergi menemuinya. Serahkan Tuan David padaku. Aku akan mengantarnya, kata Mick. Master Val adalah keturunan langsung dari keluarga Fellowes. Pada saat yang sama, ia juga merupakan saudara dari kepala keluarga saat ini, dan namanya adalah Valerio Fellowes. Dia juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas kantor pusat Treasure Trove. Statusnya sangat tinggi. Bahkan Alba, nyonya muda ketiga dalam keluarga, harus dengan hormat memanggilnya Kakek Val. Kakek Val memanggilku. Aku mengerti. Kakek Mick, aku serahkan Tuan David padamu. Kau harus membawanya beristirahat saat ia lelah melihat-lihat. Setelah Alba mengatakan itu, dia merenung dan menambahkan, Tuan David adalah tamuku, dan dia akan segera menjadi tamu keluarga. Jadi, Anda tidak bisa mengabaikannya, Kakek Mick. Jangan khawatir, Nona Alba. Saya akan membuat Tuan David senang, jawab Mick. Saya akan pergi ke Kakek Val sekarang, Tuan David. Pergilah ke Kakek Mick jika Anda butuh sesuatu. Dia akan membantu Anda, Alba menoleh ke David. Baiklah, pergilah sekarang. Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya ingin pergi ke pelelangan, jawab David. Jangan khawatir, Tuan David. Saya akan segera mengirimkan kartu undangan lelang. Anda pasti bisa ikut serta saat waktunya tiba, kata Mick. Terima kasih, Tuan Tua, ucap David berterima kasih. Alasan dia datang ke sini adalah untuk pelelangan. Dia ingin membeli beberapa harta karun sehingga dia bisa mendapatkan poin mewah dan meningkatkan kekuatannya. Pangkat Mid Sovereign terlalu lemah di Star Kingdom. Bahkan lelaki tua di depannya adalah seorang Sovereign Ranker pemula. Terlebih lagi, David bahkan membunuh Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot adalah keluarga besar dengan 5 orang suci. Meskipun David membunuh semua orang yang dibawa Cornelius, orang-orang di sekitar Alba masih hidup dan mereka melihat apa yang terjadi hari itu. Bab 1690. Meskipun Alba berjanji padanya bahwa tidak seorang pun akan membocorkan apa yang terjadi hari itu, David tidak mempercayainya. Dia harus bersiap. Jika dia bisa sepenuhnya mempercayai Alba, bagaimana Cornelius bisa tahu keberadaannya? Banyak dari kekuatan besar ini akan menyusup satu sama lain. Tidak seorang pun bisa menjamin bahwa tidak ada mata-mata di sekitar Alba. Sekalipun mereka bukan dari keluarga Lightfoot, mereka mungkin berasal dari kekuatan lain. Jika ini bocor dan keluarga Lightfoot mengetahui bahwa David membunuh Cornelius, akan buruk bagi David jika dia tidak punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya. David tidak percaya bahwa keluarga Fellowes akan membantunya. Dari apa yang dikatakan Alaba, keluarga Fellowes sendiri sedang dalam masalah. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani menjadi musuh keluarga seperti keluarga Lightfoot demi orang luar? Lebih jauh lagi, David tidak suka bergantung pada orang lain. Jadi, dia harus siap. Langkah pertamanya adalah mendapatkan poin mewah yang cukup selama pelelangan. Kemudian, ia akan meningkatkan kekuatannya ke Saint Realm Parsial. Dengan cara itu, dia akan memiliki modal untuk terus tinggal di Kerajaan Bintang. Anda terlalu baik, Tuan David. Anda adalah tamu Nona Alba, jadi wajar saja jika Anda juga tamu keluarga. Mohon maaf jika ada yang kurang saya lakukan dengan baik, jawab Mick dengan sopan. Kamu sebaiknya ngobrol. Aku akan pergi melihat apa yang dibutuhkan Kakek Val. Nona Alba, silakan. Nona Alba, selamat tinggal. Alba berbalik untuk pergi. Setelah Alba pergi, Mick berkata, Tuan David, kemana Anda ingin pergi selanjutnya?
Saya akan menunjukkan jalannya. Tuan tua, saya agak lelah jadi saya tidak akan pergi kemanapun lagi. Tolong antar saya beristirahat, kata David. Awalnya dia memang sudah tidak tertarik. Alba bersikeras mengajaknya berkeliling kantor pusat. Sekarang Alba tidak ada di sini, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Apakah Anda tidak ingin melihat-lihat lagi, Tuan David? Ada banyak tempat di markas yang layak dikunjungi. Terima kasih, Pak Tua. Saya tidak mau. Lain kali saja, tolak David secara tidak langsung. Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Mick tidak terus mendesak David dan dia berjalan di depan David. David mengikutinya. Namun, alis Mick berkerut erat di hadapan David. David tersenyum dan mengobrol dengan gembira saat bersama Nona Alba. Dia sangat bersenang-senang. Setelah Nona Alba pergi, dia tidak ingin melanjutkan. Siapakah yang akan percaya jika dia mengatakan tidak ada apa-apa di antara mereka? Mick tahu pesona Nona Alba. Saat itu, dia tidak mengenakan cadar dan merupakan seorang wanita berbakat yang terkenal di Kerajaan Bintang. Sejak bertunangan dengan putra tertua keluarga Palmore memintanya untuk mengenakannya. Orang bisa tahu betapa menariknya dia. Maka wajarlah jika anak muda seperti David tertarik pada Nona Alba. Namun, Mick tidak mengerti mengapa Nona Alba begitu dekat dengan David meski dia tahu dia sudah bertunangan. Apakah dia tidak khawatir ketahuan? Bukankah dia akan menderita jika dia menikah dengan keluarga Palmore? Tidak, saya harus memberitahu para tetua keluarga. Jika ini terjadi, bukan hanya Nona Alba yang akan menderita, seluruh keluarga juga akan terlibat.